Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gimana sih konfigurasi dalam penjadwalan meeting menggunakan Zoom. Jadi video ini tepat banget mungkin bagi orang-orang yang baru pertama kali pakai Zoom, lalu mereka akan mengadakan entah itu meeting formal, informal, atau mungkin bahkan webinar. Sebelumnya kenalan dulu, saya Oscar Kanalim, saya dosen di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia, dan juga PhD candidate di University of Newcastle, Callaghan, Australia. Oke, pertama-tama, ketika kita ingin menjadwalkan meeting, kita perlu buka aplikasi Zoom-nya. Jadi kalau kita buka pakai komputer, itu tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Dan ada 4 tombol di samping. Pertama adalah New Meeting, yaitu ini dipakai kalau kita pengen bikin meeting baru pada saat itu. Kedua adalah Join Meeting. Jadi ini dipakai kalau misalnya kita ingin bergabung dengan meeting orang lain. Ketiga adalah schedule, dan ini akan kita explore lebih jauh, yaitu menjadwalkan meeting. Dan yang keempat adalah share screen. Nah, kita klik tombol schedule. Ketika kita klik, akan muncul pop-up seperti ini. Ini adalah data-data yang harus kita isi ketika kita ingin menjadwalkan sebuah meeting. Pertama adalah topiknya. Topik tentang meetingnya. Jadi misalkan, meetingnya tentang keamanan teknologi informasi. Ya sudah, kita tulis keamanan teknologi informasi. Ini gunanya apa? Pertama, ini gunanya sebagai judul dari meetingnya. Jadi supaya kita nggak ketukar sama meeting-meeting yang lain. Kedua, ini juga sebagai informasi tambahan bagi partisipan. Jadi nanti di akhir proses pembuatan meeting, itu kita akan bisa bikin undangan. Nah, di undangan itu akan tertulis topiknya apa. Yang kedua yang perlu kita isi adalah kapan mulai meetingnya. Jadi di sini kita tulis, misalkan hari Selasa, hari Rabu, tanggal berapa gitu ya. Ini kalau diklik akan muncul bentuknya kayak kalender gitu, jadi kita bisa pilih tanggalnya. Setelah itu waktunya. Waktunya mau mulai dari jam berapa. Sekedar informasi, AM itu artinya pagi, pagi menuju siang, sedangkan PM itu siang menuju malam. Berikutnya adalah durasi. Durasinya beberapa jam dan berapa menit. Ini durasi kita tuliskan yang durasi paling minimumnya saja. Jadi kita nggak perlu mempertimbangkan tentang waktu persiapan, atau mungkin kemungkinan ngaretnya seperti apa, itu nggak perlu dipertimbangkan. Jadi misalkan kalau acaranya awalnya by default 2 jam, ya kita tulisnya 2 jam. Walaupun nanti mungkin pada kenyataannya bisa saja ngaret jadi 3 jam, atau mungkin 4 jam, itu tidak masalah. Karena yang ditulis di sini adalah waktu awalnya. Ya. Kenapa kita tidak perlu mempertimbangkan persiapan dan mungkin tadi ngaret-ngaretnya? Karena waktu ini akan ditampilkan di undangan. Nah, kalau misalnya kita dari awal udah bilang di undangan, oh ya 4 jam gitu kan, orang mungkin akan cenderung tidak ingin hadir gitu. Berikutnya adalah recurring meeting. Apakah meetingnya mau diulang atau tidak? Jadi ini kadang berguna kalau mungkin meetingnya bakal repetitif, entah tiap minggu ataupun tiap bulan. Dan berikutnya adalah time zone. Jadi time zone ini adalah waktunya. Jadi ketika kita bilang di sini 3 PM, berarti jam 3 sore. 3 sore waktunya apa? Ini waktunya Canberra, Melbourne, atau Sydney. Jadi ini waktunya Australia. Nanti bisa diganti. Oh, misalkan ke waktunya Jakarta atau gimana. Caranya adalah dengan mengklik tombol di sini, akan muncul daftar list seperti ini. Nah, bagaimana cara cari waktunya kita? Pertama adalah cari nama kotanya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, kita cari apakah ada Jakarta atau tidak. Kalau tidak ada, kita hitung GMT-nya. Jadi kalau misalkan nih, saya misalkan saya di Sumbawa. Sumbawa itu kan berarti waktu Indonesia Tengah, gitu ya. Nah, waktu Indonesia Tengah, saya konversi ke GMT-nya. GMT-nya ini adalah GMT plus 8. Nah, saya tinggal cari di sini, mana GMT plus 8. Tidak masalah kalau kota yang tertulis itu bukan kota tempat
yang seharusnya. Jadi kalau tadi di Sumbawa, di sini tidak akan mungkin muncul tulisan Sumbawa gitu. Tapi selama GMT-nya benar, GMT plus 8, itu tidak akan masalah. Nah, sekedar informasi, jadi GMT plus 7 itu waktu Indonesia Barat, GMT plus 8 itu waktu Indonesia Tengah, dan GMT plus 9 itu waktu Indonesia Timur. Ya. Oke, berikutnya, meeting ID. Nah, meeting ID ini by default pasti akan tercentang generate automatically. Jangan pernah pindahkan ke personal meeting ID. Walaupun mungkin tampak lebih keren gitu ya istilahnya ya. Kenapa? Karena personal meeting ID ini seperti analoginya kayak alamat rumah kita. Jadi kayak kita kasih tahu ke orang-orang, alamat rumah kita di sini. Akibatnya apa? Akibatnya orang bisa datang ke rumah kita kapanpun mereka mau. Jadi mereka bisa datang juga di luar dari meeting yang sudah kita jadwalkan. Padahal kan mungkin aja sebenarnya kita cuma pengen mengundang mereka hanya di waktu-waktu tertentu kan. Hanya di event-event tertentu. Nah, kalau kita pilih generate automatically, ini kayak ada proses enkripsinya. Jadi alamat rumahnya itu bukan alamat rumah beneran yang kita tampilkan. Tapi mereka kalau klik, mereka akan bisa masuk ke rumah kita untuk waktu tertentu. Jadi selalu pilih generate automatically. Terus berikutnya adalah bagian security. Nah, kenapa sih perlu security? Jadi mungkin pernah dengar di beberapa berita bahwa ada yang namanya Zoom bombing. Zoom bombing itu artinya ada orang entah dari mana gitu ya, kita tidak kenal dan kita tidak undang juga. Mereka tiba-tiba datang, terus mungkin mereka mengacaukan acara, entah dengan cara sharing konten yang tidak senonoh, atau mungkin bikin suara-suara yang aneh-aneh. Nah, salah satu cara untuk menanganinya adalah kita harus meningkatkan security yang ada di meetingnya. Pertama, yang paling penting adalah passcode. Ya. Passcode ini secara otomatis akan di-generate, tapi kita bisa ganti. Kalau misalkan, saya nggak pengen angka, saya pengennya misalkan sesuai dengan konteks. Misalkan tadi saya ingin meetingnya tentang teknologi informasi, maka passwordnya misalkan teknologi. Silakan, itu nggak masalah. Nah, nanti ketika orang ingin join ke meeting kita, kalau mereka masuknya melalui aplikasi Zoom, mereka perlu memasukkan dua informasi. Pertama adalah meeting ID-nya, dan yang kedua adalah password-nya. Nah, ini kenapa saya bilang efektif buat menangani Zoom bombing, karena biasanya Zoom bombing itu orang-orangnya pilih meeting ID secara acak. Jadi mereka generate angkanya secara acak, terus mereka klik gitu. Nah, kalau kita nggak masukin password, mereka akan otomatis bisa masuk ke ruangan kita. Kalau kita pakai password, minimal at least, walaupun mereka tahu meeting ID kita, mereka tetap harus punya usaha untuk mencari passwordnya seperti apa. Betul, kalau memang mereka sudah dapat link yang kita share, jadi kayak link undangan kita, itu kan biasanya passwordnya sudah otomatis masuk juga di linknya. Ya, kalau itu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita bisa menangani dengan security yang lain. Kita lihat security yang kedua, yaitu adalah waiting room. Jadi waiting room ini juga bisa untuk menangani Zoom bombing. Dengan adanya waiting room, orang tidak bisa langsung masuk ke meeting. Mereka harus masuk ke waiting room dulu, dan nanti host ataupun co-host itu harus accept mereka. Jadi kalau misalnya ternyata yang masuk orang tidak dikenal, atau mungkin akunnya aneh-aneh, ya kita jangan masukin. Gitu kan. Waiting room ini juga berguna untuk meeting atau mungkin webinar yang formal. Jadi kan kadang kita pengen yang boleh masuk adalah peserta-peserta yang sudah mendaftar, gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita cek namanya, gitu kan. Apakah namanya sesuai nggak sih dengan daftar registrasi peserta. Terus yang ketiga adalah only authenticated users can join. Kalau kita centang ini, artinya berarti yang boleh masuk ke meeting kita adalah yang punya akun Zoom. Jadi mereka minimal harus login di aplikasi Zoom-nya, baru bisa masuk ke meeting kita.
Memang ini juga ya nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu efektif atau apa, tapi ya lumayan lah. Terus berikutnya adalah video dan audio. Oke, pertama kita akan bahas video dulu. Ini tidak terkait dengan security, tapi ya untuk kenyamanan juga ya, untuk kenyamanan. Jadi pertama, kita kan kadang-kadang kalau kita join meeting itu by default video dan audio kita itu on, pasti nyala dua-duanya. Nah, kadang kalau kita bikin acara formal gitu kan, acara webinar dan sebagainya, pesertanya kan banyak. Dan kita tidak bisa jamin semua yang datang itu tepat waktu. Kadang mungkin ketika pembicara kunci lagi ngomong, tiba-tiba ada orang baru masuk gitu kan. Terus kameranya kebuka dan kelihatan gitu, muka dia lagi cari-cari apakah kameranya berfungsi dengan baik, apakah suaranya bagus atau tidak gitu kan. Itu semua kelihatan di layar, kan nggak etis ya untuk acara-acara webinar formal. Nah, karena itu kita bisa setting partisipan ketika join pertama kali kita pengen dia off kameranya, videonya off. Jadi ketika mereka muncul, mereka tidak akan mengganggu kalau pembicara utama lagi ngomong atau lagi diskusi. Hal ini juga bisa kita lakukan untuk host ya. Ya kalau misalkan ada hostnya terlambat atau gimana gitu ya, itu juga bisa di sini. Walaupun kemungkinannya kecil banget sih sebenarnya untuk ini. Kedua adalah audio. Nah, audio ini sebenarnya kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. By default, kita bisa terkoneksi menggunakan telepon atau audionya komputer. Memang biasanya kalau di Indonesia terutama, ketika kita bikin meeting ya pasti pakainya komputer gitu kan. Kita jarang banget pakai telepon. Tapi sebenarnya bisa. Cuman saya juga belum pernah coba. Berikutnya kalendernya. Jadi reminder-nya mau dimasukin ke kalender yang mana? Kalau kita punya Outlook atau Google Calendar, kita bisa centang. Dan nanti setelah meetingnya berhasil dijadwalkan, itu kita akan langsung terkoneksi ke Outlook atau Google Calendar. Kalau kita punyanya sistem kalender yang lain, ya kita bisa pilihnya Other Calendar. Atau kalau misalnya kita nggak pengen pakai kalender sama sekali, kita juga bisa pilihnya Other Calendar. Berikutnya Advanced Options, ini untuk opsi tambahan. Jadi kalau merasa pengen lebih secure lagi, atau mungkin pengen lebih dinamis gitu ya meetingnya, kita bisa klik di sini, Advanced Option. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama adalah allow participants to join anytime. Jadi, kalau ini kita centang, artinya partisipan itu bisa join meetingnya walaupun tidak ada host sama sekali. Jadi mereka bisa masuk ke ruangannya. Dan kalau misalkan ada lebih dari satu partisipan, ya mereka bisa ngobrol dan sebagainya. Ini gunanya buat apa? Ya, biasanya sih kegunaan umumnya adalah kalau misalkan hostnya tidak yakin bisa datang tepat waktu. Jadi hostnya nggak yakin datang tepat waktu, terus dia pikir partisipan juga pasti sudah ngerti lah kalau misalkan saya telat beberapa menit gitu ya. Jadi partisipannya dibiarkan masuk dulu. Nah, kalau untuk konteks Indonesia kadang ada kegunaan lain juga. Ini kalau misalkan kita menggunakan Zoom account-nya sharing. Jadi Zoom-nya dipakai bareng-bareng. Kan walaupun dipakai bareng-bareng, hostnya tetap satu dong. Karena hostnya tetap satu, ya kadang mungkin dia tidak bisa hadir di beberapa meeting. Nah, kalau ini kita centang, berarti siapapun bisa masuk dan bisa pakai ruangannya. Yang kedua adalah mute participants upon entry. Ini juga terkait dengan keamanan, ya. Jadi kalau tadi ada yang mau nge-zoom bombing gitu ya, minimal pas mereka pertama kali masuk, mereka di-mute. Tentu mereka bisa unmute kalau mereka mau gitu ya. Tapi minimal ada effort lah gitu. Ada usaha lah dari orang yang ingin melakukan zoom bombingnya. Terus juga ini berguna juga untuk kalau kita mengadakan webinar tadi, ya, atau mungkin meeting-meeting formal. Karena kalau kita mute otomatis, jadi ketika orang baru join, itu tidak akan muncul suara-suara yang tidak kita inginkan. Kadang orang pertama kali join itu kan mereka masih persiapan. Jadi secara tidak sadar mereka mengeluarkan suara-suara. Kayak mungkin mouse lagi dipindahin gitu kan. Lalu ada klotak-klotak, misalkan ada benda-benda yang dipindahkan gitu. Terus berikutnya automatically record meeting ya. Automatically record meeting ini yang ketiga. Nah, ini di sini.
Nah, ini artinya otomatis merekam ketika meeting dimulai. Ini saya tidak menyarankan untuk dipakai, tapi kalau mau ya silakan. Jadi, kenapa saya tidak menyarankan? Karena kan kadang-kadang kita nggak ingin merekam keseluruhan meeting. Kadang kita ingin merekam kalau meetingnya benar-benar mulai. Biasa di awal tuh kan suka ada waktu kayak menunggu partisipan. Ya kita nggak pengen rekam kan. Jadi gini nggak usah dicetak. Tapi kalau misalkan merasa semuanya penting untuk direkam, ya silakan. Ini dicetak. Berikutnya ada juga data center, tapi ini kita nggak akan pakai, jadi kita skip saja. Nah, ini yang menarik. Ini juga untuk keamanan. Ya, bisa juga untuk penanganan Zoom bombing tadi. Jadi, approve or block entry for user from specific countries or regions. Jadi, kita bisa limit, oh pesertanya hanya boleh misalkan dari Indonesia. Atau pesertanya nggak boleh dari negara X, gitu ya. Itu boleh ditulis di sini. Dan yang terakhir adalah alternatif host. Kita bisa pilih host alternatif kalau misalkan kita berhalangan hadir atau mungkin terlambat hadir. Jadi kalau kayak tadi, kalau misalkan ada hostnya tidak yakin bisa datang tepat waktu, ketimbang kita mengizinkan peserta untuk masuk duluan, lebih baik kita kasih tahu siapa host alternatifnya. Jadi orang itu ketika masuk, dia akan otomatis jadi host. Ini kita masukkan emailnya ya, email orang yang ingin dijadikan host. Nah, kita sekarang akan bahas lebih jauh gimana sih cara approve or block entry for users from specific countries atau regions. Ketika kita centang di sini, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini kita bisa tentukan mau jenis filternya yang mana. Apakah filternya kita mengizinkan hanya beberapa negara tertentu yang masuk, atau filternya adalah kita blok beberapa negara tertentu. Jelas ya perbedaannya ya. Yang pertama, mengizinkan siapa saja yang boleh masuk. Yang kedua adalah memblok siapa saja yang tidak boleh masuk. Setelah kita pilih, kita bisa masukkan countries atau region yang ingin di filter. Caranya adalah tinggal diklik, nah nanti akan ada autocomplete, kita bisa masukin. Nah ini contoh kegunaannya misalkan nih, kita bikin webinar. Webinarnya webinar nasional. Webinar nasional kan berarti kemungkinan besar pesertanya semuanya dari Indonesia. Nah, kita bisa di sini, kita pilih allow hanya untuk Indonesia. Kalau ada orang yang buka Zoom meeting ini dari luar Indonesia, mereka nggak akan bisa join. Atau misalkan kita tahu nih, oh orang-orang yang suka Zoom bombing itu biasanya dari negara X sama negara Y. Ya kita tinggal pilih block users from selected countries or regions, lalu kita masukkan negara X dan negara Y-nya. Nah nanti setelah kita oke-kan semuanya, itu akan keluar tampilan seperti ini. Ini kalau kita pilih kalendernya yang other. Kalau kita pilih kalendernya yang Google atau yang Outlook, dia akan langsung terhubung ke websitenya Google dan Outlook. Nah, kalau kita pilihnya other, itu akan muncul seperti ini. Ini adalah teks undangannya. Teksnya seperti ini, jadi pertama adalah nama kita, dan kita mengundang untuk sebuah Zoom meeting. Berikutnya adalah topiknya. Tadi saya bilangnya di awal bahwa topik ini penting untuk ngasih tahu, gitu kan? Ngasih tahu ke partisipan meeting ini tentang apa. Lalu berikutnya adalah waktunya. Nah, di sini juga termasuk time zone-nya. Jangan khawatir kalau time zone-nya ternyata bukan kota yang seharusnya. Selama GMT-nya benar, itu nggak masalah. Ya. Lalu berikutnya adalah Zoom link-nya. Di sini akan keluar Zoom link-nya, cuman saya hide, gitu ya. Dan juga password-nya. Tapi biasanya kalau kita klik Zoom link ini, otomatis password-nya juga akan dimasukkan di sana. Dan kita juga bisa terhubung dengan menggunakan telepon, tapi ya tidak terlalu terpakai, gitu ya. Nah, di bawah ada dua tombol. Pertama adalah Open with Default Calendar. Jadi ini akan mendownload file bentuknya ICS. Nah, file ICS ini gunanya apa? Gunanya bisa dimasukkan ke sistem kalender yang kita punya. Dan itu nggak harus Google ataupun Outlook. Jadi misalnya kita punya Android dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Atau mungkin alternatif yang paling nyaman biasanya adalah kita copy to clipboard. Jadi kita tidak terhubung dengan kalender apapun, tapi undangan ini kita bisa copy dan kita bisa sebarkan ke semua peserta. Terserah nanti pesertanya mau pakai
reminder seperti apa. Nah, gimana cara melihat meeting yang sudah kita schedule? Kita bisa klik di atas, ada meetings. Nah, pas diklik, akan muncul seperti ini. Nah, di bagian kiri, ini adalah jadwal meeting yang sudah kita schedule, semuanya. Kebetulan pada hari saya bikin video ini, ada meeting tentang launching buku. Nah, meeting yang baru saya buat, meeting yang baru saya buat itu ada di sini, di testing. Ketika saya klik testingnya, akan muncul tampilan detailnya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada judulnya, ada waktunya, gitu kan, ada meeting ID-nya, dan ada beberapa tombol yang bisa kita klik. Pertama, start. Jadi kadang-kadang ketika kita bikin meeting, kan kita perlu waktu lebih awal untuk persiapan, ya. Kan nggak mungkin kita meetingnya jam 1, terus semua pembicara udah baru masuk jam 1, gitu. Mereka kadang perlu testing sound, testing share screen, dan sebagainya. Dan mungkin kita perlu start lebih awal. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara, ya kita tinggal buka Zoom-nya, misalkan setengah jam lebih awal, lalu kita klik start. Nanti otomatis ruangannya akan terbuka, dan mungkin pembicara-pembicaranya bisa masuk dulu, mereka bisa testing dulu. Kedua, ada tombol yang namanya copy invitation. Jadi kalau diklik, ini akan menyalin undangan ya, yang ada tentang meeting ini. Jadi sama kayak yang sebelumnya, tentang invitation. Berikutnya, ubah. Jadi kalau in case, settingnya pengen diganti nih, nggak pengen yang kayak tadi, bisa klik edit. Pola-pola informasinya kurang lebih sama seperti ketika kita pertama kali buat. Lalu bisa juga delete, yaitu kita hapus. Oh, ternyata meetingnya batal nih. Ya udah, kita delete. Nah, kadang mungkin ketika kita lagi mengadakan meeting, kita ada orang-orang yang pengen join meeting, tapi mereka nggak tahu linknya. In case kita ternyata juga nggak punya linknya, ya kita bisa dengan menggunakan tombol invite yang ada di bawah. Jadi di bagian partisipan, ada tombol invite, kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa pilih copy invite link. Atau mungkin kalau memang pengen dengan embel-embel undangannya, bisa juga copy invitation. Kita klik, nanti otomatis linknya atau mungkin undangannya bakal bisa dipaste ke misalkan sosial media atau apapun. Jadi nanti orang-orang yang di luar yang pengen masuk ke meeting kita langsung, mereka bisa klik linknya. Oke, seperti itu saja tentang penjadwalan meeting menggunakan Zoom. Semoga membantu. Terima kasih.